Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak, Ibu, jamaah salatul maghrib, salatul isya dan antara maghrib isya thalabul ilmi yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah dapat memanfaatkan waktu baik malam maupun siang sesuai dengan syariah Islam. Mengapa? Karena kita lebih awal thalabul ilmi dulu sehingga tahu persis tentang harga waktu, kemudian kita memanfaatkan dengan hal-hal yang baik, dan itu bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sedang kita bahas, Allah jadikan malam untuk istirahat dan Allah jadikan siang untuk mencari rizki. Untuk itu malam hari ini kita masih melanjutkan tentang min afati syahri, negatif begadang di waktu malam atau sekedar ngobrol sehingga membuang-buang waktu. Nah, Aisyah kemarin pernah menyebutkan dalam hadisnya, la syahra illa fi thalathah, tidak ada le-lean di waktu malam kecuali untuk 3 hal. Yang pertama, liusalli atau limusalli, untuk orang yang sedang sholat atau digunakan untuk sholat. Yang kedua, lil arush, untuk pernikahan, untuk walimah, sampai urusan hubungan intim suami istri. Dan yang ketiga, untuk bersafar. Untuk itu malam hari ini ketiga-tiganya niki saya carikan referensinya. Nanti kita akan belajar tentang adab-adab safar, karena safar di malam hari itu boleh. Maka adab-adab yang harus kita lakukan apa saja? Ini ada buku Al-Lali Al-Bahiyah min Al-Lali Al-Bahiyah Sarah Adab Islamiyah. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kita boleh menggunakan waktu malam untuk akad nikah, untuk walimatul urus, dan juga untuk hubungan intim suami istri. Maka kami bawakan untuk ini ada kitabnya yang Arab tapi tidak saya bawa, Lil Arush. Jadi buku judulnya Permata Pengantin. Ini nanti mulai dari akad nikah, kemudian yang kedua walimah, yang ketiga adab-adab hubungan intim. Kemudian nanti kita akan gunakan juga bahasa Arabnya dari buku Minhajul Muslim, insyaallah, dari adab akad nikah, adab walimah, dan juga adab hubungan intim. Yang kemudian secara hadis kita menggunakan kitab Dalilus Sailin dan kemarin Durus Al-Yaumiyah. Jadi niki sengaja buku-buku ini kula gawa biar referen itu jelas, tidak sekedar referen ngambang di AI atau sekedar ChatGPT atau sekedar Google atau sekedar Dora dan sebagainya. Jadi ada kitabnya yang saya bawa. Jadi saya bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan catatan ringkasan. Tip kita awali yang setelah hasil dari ringkasan dari berbagai buku. Yaqulun Nabi la syahra lailan illa limusalli. Ternyata Aisyah itu sekedar menyampaikan apa yang disampaikan Rasul. Setahu saya kemarin ketika kita membaca Durus Yaumiyah itu kata Aisyah sendiri, ternyata Aisyah menirukan apa yang disampaikan Nabi, sehingga posisi Aisyah hanya perawi apa yang disampaikan Nabi. La sahra illa lil musalli. Tidak ada
le-lean malam kecuali untuk orang yang sholat yaqumul lail bisalah wan nafilah, bangun malam untuk melakukan sholat tahajud dan juga sholat sunnah yang lain. Jadi malam hari selain sholat tahajud ada sunnah yang lainnya. Dzalika li'anna, karena waktu malam itu yatarawah qalilan thumma yuqbilu ala sholat, karena sore hari itu memang diperbolehkan untuk le-lean terlebih dahulu sambil menunggu waktu sholat, sehingga mau separuh malam atau kurang dari separuh atau thuluthul lail akhir nisfahu awin kusminhu auzid alaihi, apalagi setelah itu warattilil qur'ana tartila. Ini surat Al-Muzammil. Jadi sebelumnya pakai nunggu, apalagi di bulan Ramadan mau qiyamul Ramadan dengan tata cara berjamaah, kita mesti saling menunggu, minimal makmum menunggu imam atau imam sambil menunggu kumpulnya para jamaah, itu boleh sambil menunggu. Kemudian yang berikutnya yaitu selain digunakan untuk qiyamul lail, wa mimma yatawajjah min huquqiddin, selain urusan hak-hak agama, jadi juga min huquqin nas, jadi haknya manusia, di antaranya untuk safar bepergian, yang kedua juga untuk nikah, walimatul urus, sampai urusan hubungan intim suami istri. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena fi hadits Umar bin Khattab inda Tirmidzi, ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, karena Rasulullah yashar ma'a Abi Bakrin fil amri min amril muslimin wa ana ma'ahuma. Adalah Nabi pernah juga begadang di waktu malam bersama Abu Bakar untuk urusan kaum muslimin dan aku ikut di dalamnya. Nah, apa yang sedang dibahas? Banyak. Maka di antara sekian banyak, satu, para ulama akhirnya memperbolehkan dari apa yang disampaikan Umar tersebut, karena Umar, Abu Bakar dan Rasul juga pernah malam hari tidak segera tidur, ternyata ngurusi kaum muslimin. Bisa juga mudarasatul ilmi, saat itu Nabi mengajarkan ilmu Al-Quran. Maka ada warattilil Qur'ana tartila di malam hari. Yang kedua, wahikayatu sholihin, dibacakannya hikayat cerita-cerita orang soleh. Jadi Nabi bisa juga menceritakan kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu. Maka bagus ibu-ibu ingkang wonten inggil, ketika kita ngeloni para putra prawaya sambil turu diceritake. Nanti cerita itu masuk dalam mimpi bagus sekali dan itu nanti awet. Jadi cerita-cerita yang baik itu cerita para nabi, cerita para wali, cerita orang-orang soleh itu yang paling bagus diceritakan menjelang tidur. Itu ternyata Nabi menceritakan kisah para nabi kepada Abu Bakar dan Umar itu memang sebelum tidur. Jadi mengapa kok tidak siang hari? Mengapa kok tidak sore hari? Ternyata menjelang tidur waktunya luang, itu nanti bisa diingat-ingat, bahkan cerita menjelang tidur masuk dalam mimpi. Leres Pak. Kita pernah membaca tentang hebatnya Nabi Khidir. Itu masuk dalam mimpi. Masya Allah, pakai baju putih sambil berjalan. Bisa ya. Yang berikutnya, wa muhadatsatu dhaif. Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah itu tidak segera tidur, ternyata menerima tamu, ngobrol dengan tamu. Jadi bertamu usai sholat isya itu boleh, tapi yang penting tidak sampai malam hari. Makanya Rasul pun juga pernah menerima tamu itu di malam hari seusai sholat isya. Kemudian yang berikutnya, wal arus li ta'nis. Arus itu bisa bermakna tiga kalau mau.
mulai dari akad nikah untuk dua pengantin baru. Kemudian yang kedua, akad nikah sunnahnya ada walimah. Kemudian setelah walimah, ya tadi, yaitu lil arusyaini untuk dua pengantin baru, yaitu hubungan intim baik di malam itu atau malam-malam yang lainnya, tapi menggunakan malam itu untuk boleh. Itu boleh. Sementara disyariatkannya nikah itu sunnah-sunnahnya, mengapa nikah itu menjadi an-nikahu sunnati, itu setidaknya ada 3 alasan. 1, lil affaf, untuk menjaga kehormatan. Maka bapak-bapak khususnya ketika betul-betul remaja itu sudah dewasa, sudah waktunya mengenal lawan jenis, putri sudah mengenal laki-laki, laki-laki mengenal putri, maka kalau warga pesantren sampai bapak-bapak ngomong, awas lo yo, kalau sampai konangan pacaran tak nikah. Itu ternyata mengapa? Orang mulai ketika sudah mulai kenal lawan jenis, kemudian sampai ngobrol, berarti memang sudah siap untuk nikah. Maka menurut saya nggak salah, itu bukan ancaman. Pokoknya anggere wis mulai kenal lawan jenis, apalagi konangan pacaran tak nikah. Nggak apa-apa Pak, boleh. Itu sekali ternyata bukan ancaman. Nah, bukan ancaman. Kemudian yang berikutnya, litanasul, ketika menjaga kehormatan. Yang kedua dalam rangka untuk keturunan. Maka sebaiknya pengantin baru, niki nyuwun ngapunten nggih, sedikit agak pedalam, untuk agar yang penting dicoba bisa punya anak dan tidak dulu. Mengapa? Nah, maksudnya dicoba itu pas nikah Pak nggih. Karena kadang-kadang begini loh, belum apa-apa wis dipepeti. Wis tuku pelembungan. Wah. Lah piye urung ngerti nek besok itu tanasul apa enggak kok. Pokoknya aku nikah setelah 5 tahun baru pengen punya anak. Ya nanti anak, nek ora. Maka bagusnya tadi untuk anak pertama, khususnya kalau saya ya, khususnya karena litanasul tadi penting untuk meninggalkan keturunan, litanasul itu penting, maka untuk yang awal-awal jangan diprogram. Maksudnya jangan diprogram untuk penjarangan loh. Nah, ini kurang bagus. Yang ketiga, lil arus litaknis, ternyata juga disyariahkannya nikah itu agar laki-laki bisa menghibur perempuan yang itu istrinya, agar perempuan bisa menghibur laki-laki dan itu suaminya, saling menghibur laki-laki dan perempuan selama sudah diikat dengan tali pernikahan menjadi ibadah. Bapak Ibu melihat Ka'bah itu ibadah kalau pengen tawaf. Bapak Ibu melihat Quran itu ibadah kalau pengen baca Quran. Suami istri itu ibadah saling memandang kalau pengen ibadah bareng-bareng. Nah, kula bahasane di depan anak-anak, "Mah, malam ini ibadah orang." Tak tunggu. Jadi bahasa yang bisa digunakan seperti itu. Bapak Ibu, kemudian karena boleh digunakan 3 hal, kita langsung masuk ke adab-adab berkaitan dengan nikah terlebih dahulu, karena sekali lagi walaupun setelah bulan Syuro secara umum memang banyak yang melakukan akad nikah ijab kabul, tapi ternyata memang sunnah, kalau bisa pilih waktu memang sunnah itu di bulan Syawal. Maka usai Syawal banyak acara jagungan. Gitu, karena memang sunnahnya Nabi begitu. Satu, ketika nikah itu sunnahnya ada khutbah nikah sebelum akad, sebelum ijab kabul. Nah, monggo nanti bapaknya sendiri boleh. Kalau di sini nanti diwakili Pak Naib, Pak Pengulu juga boleh. Ketika sudah khutbah nikah, baru dilangsungkan ijab dan kabul. Ketika sudah selesai ijab kabul,
baru dilangsungkan, yaitu doa untuk dua mempelai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang doa untuk kedua pengantin, lainnya itu tambahan. Asring kalau matur, doa di atas kuburan itu aslinya hanya Allahumma sabbit biqaulika sabbit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, niku sampun cukup. Tapi mau ditambah yang lain-lain seperti doa ketika sholat jenazah boleh. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan sebagainya boleh. Maka yang penting Allahumma sabbit fi qaulika sabit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka doa pengantin berdua yang terpenting barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian dalam khutbah nikah hampir sama dengan khutbah hajah yang lainnya. Pertama hamdalah, kedua bacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ketiga yang berikutnya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang terakhir ditambah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu saja boleh langsung dinikahkan. Nah, kemudian yang kedua setelah akad nikah baru doa tadi sempun. Ketika sudah itu sunnah laki diadakan walimatul urus. Isi walimah niku sebetulnya hanya 3 Bapak Ibu. Yang pertama i'lanun nikah, pengumuman bahwa akhwat ini dengan akhi ini sudah akad nikah hijab kabul sah miturut satataning agami, kemudian dibuktikan nanti ditunggu oleh misalnya di sini di KUA, berarti sudah satataning negari. Biar nanti tidak ada fitnah kesana kemari, seandainya berdua ini boncengan atau makan bersama atau bepergian. Intinya diumumkan. Berarti semakin banyak orang yang tahu, semakin baik. Berarti undangan 1000 kali 2000 apik 2000, Pak. Undangan 2000 karo 3000 apik 3000. Niki tentang walimah. Yang pertama i'lanun nikah. Yang kedua namanya walimah atur pandonga. Mila ingkang baken wonten tunganipun lil arusyaini untuk dua manten barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Yang terakhir adalah ta'amul walimah. Namanya walimah itu ada daharan sehujuan. Maka walimah sebaiknya memang tidak di siang hari bulan Ramadan. Nah, siang hari bulan Ramadan kayak ta'amul walimahnya pripun? Kaya zaman Covid dibungkus gowo dewe. Sunahnya itu memang ta'amul walimah ya dimakan. Niki babakan walimatul urus. Jadi iklan. Lajeng sunnah lagi kalau kita nanti punya waktu memang di bulan Syawal. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha tazawwajani Rasulullah, Rasul menikahiku fi Syawal, di bulan Syawal. Jadi Rasul menikahi Aisyah itu di bulan Syawal, maka seandainya kita bisa melakukan di bulan Syawal juga bagus. Kemudian yang berikutnya idza dakhala ala zaujihi akhadha binasiyatiha. Ya niki sunnah yang sudah hampir jarang dilakukan.
Nanti sebelum malam pertama seorang laki-laki niki ndumuk napa Pak? Bathuke putri lajeng ditungake Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabal ta'alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabal ta'alaihi pun. Jadi niki pas tutup saat ini monggo ajeng kalau menurut Rasul seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak yang ganti suami istri, istri bersalaman mencium tangannya sang suami. Nah, ini bagus Pak. Kalau perlu niku di video syuting nanti per setahun sekali di setel Pak. Nah, mungkin setahun sekali belum begitu punya arti Pak. Selawe tahun lagi. Wow. Mah, aku biar yo bagus lu ya. Yeah. Aku yo ayu bareng lu biar. Nah, halo, fotonya video ini selawe tahun yang lalu. Kita ulang lagi. Masya Allah. Ternyata nanti indahnya di situ, Pak. Napa melih? Ingkang nanti kula aturaken kula wingi 25 tahun yang lalu niki tak kon bali meneh larel. Ayo, kamu istri, kamu suaminya selamat cium tangannya niki Pak di rooftop Pak di masjid masjid di no, di Mekah masjid yang paling atas. Wah, masya Allah, backgroundnya jam di jam-jam mabrur itu berdua di syuting saat ini kan kayak ngakan nyarna. Iya, memang selewetan yang lalu, sekarang tak ulang lagi. Masya Allah itu indah sekali di rooftop Pak. Masya Allah di rooftop backgroundnya jam langsung di syuting Pak. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabata alaihi wa a'udzubika min syariha wa syarri ma jabata alaihi. Monggo ini yang hari ini sudah mulai jarang dilakukan pasca menikah sebelum malam pertama. Memang sunnahnya memang tidak ya berdua saja, tapi hari ini kan mungkin ada dokumentasinya. Gitu. Kemudian yang berikutnya yaqulu, nah, jangan lupa ketika mau hubungan intim ampun lali dungane. Tasih kamu tak nanti. Ya mesti kelingan pendamingku ya ora ketemu pisan. Nah, bener nggih. Bismillahi Allahumma janibni syaiton wa jannibas syaiton ma razaqtana. Minimal itu boleh. Allahumma janibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Jadi ketika hubungan intim semoga dijauhkan dari syaitan dan semoga kelak nanti kalau dari hubungan intim itu menurunkan keturunan, keturunan kita juga tidak diganggu oleh syaitan. Nek empun ngoten niku siang harinya ampun dicerita-ceritake. Wah, aku mau bengi masyaallah. Urung tahu kok. Ndak boleh. Itu diumpamakan seperti setan laki-laki dan setan perempuan mengumbar alat vitalnya. Karena mau membayangkan sing ngrungokke niku mbayangke, Pak. Aku biyen yo ngono kuwi. Malah ditambahi cerita. Aku biar ngono ku ya Allah aku ora ngerti ilmu kok. Dan sebagainya. Ini mulai dari adab nikah. Kemudian ternyata masih kita zoom lagi Bapak Ibu, ketika hubungan tadi masih kita zoom lagi untuk kita perkecil. Lil firas adabun. Untuk hubungan intim di atas kasur sebaiknya dijaga hal-hal berikut. Artinya itu juga sunnah Nabi mula'abatuz zaujah. Boleh bercumbu rayu terlebih dahulu untuk menumbuhkan gairah suami istri. Jadi biar tumbuh gairahnya dulu. Itu di adat cumbu rayu. Sekali lagi walaupun wis tahu ampun wis ngerti dalane to the point. Wah. Bentang rampung, ndang kerjaan, ndang adus, ora mutu. Yang kedua, Allah yang duro ila farjiha. Ternyata dalam konsep Islam itu, walaupun sudah sah jadi suami istri, sebaiknya tidak melihat alat vitalnya.
Memang dipegang boleh nggih. Tapi seandainya pegang pun pakai tangan kiri, tapi tidak dilihat. Maka hari ini seandainya cerita-cerita lama itu masih banyak yang mempermainkan dengan mulutnya, itu tidak bagus. Tidak bagus, Pak nggih. Kemudian ala yang tur ila farjiha, tidak melihat alat vitalnya. Yang ketiga, doa kalau sampun. Yang keempat, ayah rumah ayat to'a fi khaidin aw nifasin. Yang berikutnya, haram hubungan intim ketika istri sedang haid, sedang nifas. Bareng lair ke, urung rampung nifasi, wis dihubungi meneh. Oh, soalnya Menteri Perhubungan lagi. Wis dihubungi meneh. Itu masih haram yo. Enggak boleh. Atau istri masih posisi head. Itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, yaitu haram hubungan intim kecuali lewat jalannya. Jalan niku sing ngarep nggih, sing mburi dudu dalan. Mula ngarep niku kubul. Kalau mburi itu dubur, maka tidak boleh melalui duburnya. Maka kalau hari ini sedang banyak dibicarakan, termasuk kemarin dari DSKS mengadakan acara, bahkan di situ pembicaranya Wali Kota Solo Pak Rispati, kemudian Majelis Ulama Indonesia untuk Solo, mengingatkan tentang munculnya LGBT di Indonesia, tidak terketinggalan juga di wilayah Solo. Sementara kalau itu ada itu mau anggar. Seandainya tidak anggar lewat buri, Pak. Sehingga banyak penyakit yang muncul disebabkan karena itu. Maka diharamkan ayat to'a fi ghairil kubul, hubungan intim tidak lewat depan itu haram. Podo karo bojo suami istri haram. Apa meneh rohayam. Apa meneh sama anjing, naudzubillah min dzalik. Apa meneh ance-ance kursi karo apa? Sapi. Ya Allah, ini bisa saja muncul seperti itu, tidak boleh. Kemudian yang jarang diketahui ternyata alla yanzi'a qabla inqidha'i sahwatiha, jangan dicopot atau berhenti ketika kedua-duanya sebelum menyelesaikan nafsu syahwatnya. Jadi yang putri juga ampun nuri pewis rampung ndang konwis, sing laki-laki ndang wis rampung lakukan ndang tinggal lunga, itu ternyata juga tidak sunnah. Bahkan jangan dicabut sebelum kedua-duanya merasakan kepuasannya, itu termasuk sunnah Rasul. Kemudian bahkan ngapunten karena ini urusannya ranjang, saya agak cepat mawon, ala yakzil karohiyatul hamli ila bidniha, jangan azal itu dikeluarkan di luar kecuali atas izin kedua-duanya. Pokoknya tak toke nyoba. Ya boleh, tapi paling tidak rembukan wong loro. Rembukan wong loro. Kemudian yang nomor 8, ayastahibbalahu idza arada muawadatu jima' yatawadha. Kalau dalam satu malam pengen baleni meneh tanduk ning wis turu Pak, pengen tanduk niku sunahnya minimal wudu dulu. Syukur jenengan kalau wis adus laki tanduk melih, tapi seandainya tidak minimal sudah wudu. Nggih. Ngapunten nggih, sekali lagi kula baleni cerita kok ya lagi entuk ilmu saiki, biyen kok ya ora entuk aku. Kadang-kadang kok biyen kok ya ora enek ilmu ngene-ngene iki ya, gitu. Ternyata diperbolehkan mengulangi kembali dalam satu malam, tetapi sunnahnya diselai dengan wudhu. Ternyata maslahnya adalah bisa menggairahkan kembali ketika sudah wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir,
boleh sekedar pencumbu rayu kepada istri yang sedang haid atau nifas, yang penting tidak hubungan intim. Kalau sekedar pencumbu rayu boleh, tapi tidak hubungan intim. Kalau sampai hubungan intim, laki-laki perempuan kedua-duanya dosa. Nah, monggo ingin nopo niki juga kaitannya dengan hadis yang kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, kami pernah ngisi pengajian, ternyata juga ada warga RT yang belum tahu. Yang putrinya sudah mengerti, laki-lakinya nggak tahu. Lah Mas Ustaz mau tanya, tapi ini urusan pribadi nggih. Nek gitu-gitu sementara aku sedang haid boleh enggak? Enggak boleh, Mbak. Bapak kuwi ngawur kok. Real Pak nggih, kula mboten bohong. Artinya bisa jadi seperti itu, suami istri ada yang satu mengerti, yang satunya nggak mengerti. Itu bisa terjadi. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Sehingga untuk putra putri jaringan kulo mungkin baru nikah, pas akad nikah hijab kabul, posisi yang putri sedang haid, boleh sekedar berjumbu rayu tapi tidak boleh sampai hubungan intim. Bapak Ibu, ini kita tutup buku untuk kaitannya dengan adab-adab nikah, adab-adab walimah, dan adab-adab hubungan intim. Sekarang kita masuk, karena malam hari itu boleh digunakan untuk safar, akan kami bacakan min adabis safar, baik malam maupun siang hari. Bapak Ibu, zaman Rasul, safar memang banyak digunakan di waktu malam, karena sekali lagi alasan saat itu belum ada bus seperti hari ini, belum ada pesawat sebagaimana hari ini, belum ada kereta seperti hari ini. Maka kendaraannya masih menggunakan onta atau menggunakan kuda. Kalau di laut menggunakan perahu, tapi ya perahunya perahu seperti zaman Nabi Nuh. Maka safar dilakukan di malam hari. Sekarang walaupun sudah ada bis, kereta api, kemudian pesawat pun juga boleh melakukan safar di malam hari. Sunnah-sunnahnya sebelum safar, untuk mau berangkat, antara berangkat atau kita tunda, untuk memantapkan hati, apalagi bepergiannya jauh, perlu sholat istikharah sebelum berangkat. Sholat sunnah biasa 2 rakaat, sholat istikharah namanya, nanti bibar salam nembe ndonga Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal adim. Niku terus dibaca nggih. Itu istikharah, ya Allah aku minta pilihan kepada panjenengan, aku berangkat atau tidak. Jadi minta, insya Allah nek berangkat berarti baik. Kalau tidak berangkat, alhamdulillah wingi aku rasido mangkat pakai kendaraan itu, ternyata ada berita sing mau tak tumpaki aku rasido ada kecelakaan. Misalnya begitu. Ini dulu pernah ada orang putri Jakarta mau ikut salah satu pesawat yang berangkat ke Solo, ternyata nggak jadi berangkat karena keturun, Pak. Keturun, itu berangkat, keturun, ternyata yang dulu pernah terjadi pesawat yang di bandara niku lho. Ya, niku pernah. Itu ternyata ada orang putih ketiduran, ternyata ketiduran itu dibuat oleh Allah. Ben tak turok kiwai, ben ramelu pesawat itu, Allah masih pengen menyelamatkan. Ternyata begitu. Maka pentingnya doa istikharah sebelum bepergian. Kemudian yang kedua, al-afdol alla yusafir wahdah. Kalau pepergiannya jauh, nopo melih di malam hari, sebaiknya lebih afdol ketika bepergian tidak seorang diri, nggawa kanca. Nggawa kanca. Aja golek kanca nang dalan. Nggih. Aja golek kanca nang dalan, pomene kanca beda lawan jenis. Masyaallah. Yang nomor berikutnya, karena afdolnya tidak bepergian seorang diri, ikhtiyarur rafiq as-soleh, dicari teman yang soleh, yang baik, yang saling mengingatkan waktu, saling mengingatkan kewajiban. Mas, awak di marung sholat ya? Oh iya, Masya Allah.
Nah, itu monggo dicari. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa doa ketika menjelang safar minimal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Nah, menawi jenengan kula badhe naik kendaraan atau pesawat, ampun lali. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik itu naik kuda, naik unta, naik kendaraan roda 2, naik bis atau naik pesawat, kadang naik, kadang turun. Maka ketika naik, napa? Allahu Akbar. Ketika turun, Subhanallah. Mila Bapak Ibu, ini penting. Untuk naik mungkin kita jarang mendapatkan pesawat bermasalah. Tapi berapa banyak pesawat masalah ketika turun dari atas, langsung niku tidak sedikit, apa pernah ada kasus, bukan tidak sedikit, ada kasus-kasus banyak muncul dari atas. Tali ini sudah kita kenakan, ya, tali sabuk sudah kita kenakan, maka diingatkan kembali sebentar lagi pesawat akan turun, maka mohon tali-tali untuk dikenakan. Itu karena ternyata ketika gitu loh, langsung itu pernah juga terjadi. Yang di Solo juga pernah terjadi, di Jogja juga dulu pernah terjadi, di Kalimantan juga pernah terjadi. Ini penting. Maka ternyata mengapa naik turun pesawat itu pakai jadwal. Ternyata mengapa haji pakai 40 hari. Satu di antara sekian adalah jadwal penerbangan. Jadwal naik dan jadwal turun. Begitu Pak, itu di antaranya. Maka jangan lupa Subhanallah. Kalau mau turun, naik Allahu Akbar. Entah itu kuda, entah itu unta, entah itu roda 2, entah itu atau pesawat. Kemudian yang berikutnya, kalau bisa mencari waktu, istihbabus safar yaumul khamis. Kalau bepergian jauh, sunnahnya pergi itu di hari Kamis, bukan di hari Jumat. Sebagian memakruhkan bepergian di hari Jumat. Cuma itu memang sebaiknya Jumatan di tempat sendiri, bukan di tempat yang jauh. Karena toh kita boleh tidak Jumatan. Nanti di sana kita sholat duhur. Ada enggak misalnya Jum'ah dijamak dengan asar? Boleh, sebagian ulama memperbolehkan, tapi paling bagus itu ya duhur dijamak dengan asar. Bukan Jum'atan dijamak dengan asar, walaupun itu sebagian ulama memperbolehkannya. Maka sunnahnya bepergian itu hari Kamis, bukan di hari Jum'ah. Kemudian yang berikutnya, idza kanu jamaah, kalau mereka bepergiannya secara bersama-sama berjamaah, tolong satu di antara sekian dijadikan sebagai amir, pemimpin. Maka di mana-mana ada ketua kloter. Ada? Ada body, ada. Oh ya, ada. Oke, ada. Minimal ada koordinasinya. Minimal dikoordinasi. Kemudian bagus lagi memang salah satu diambil sebagai amirnya. Maka disebut dengan amirus safar. Amirus safar. Kemudian yang berikutnya yaitu alatus safir almar'atu ila ma'adhi mahramin. Tidak melakukan safar bagi wanita yang melebihi sehari semalam kecuali didampingi oleh mahramnya, muhrimnya. Jadi harus sama mahramnya. Kemudian sebaiknya sebelum tindakan diusahakan belajar fikih safar dulu, khususnya kaitannya dengan sholat jamak dan sholat qashar, termasuk puasa. Jadi puasa boleh, tidak puasa nanti mengganti di hari lain kalau itu Ramadan. Ketika sholat boleh menjamak dan mengqashar dengan catatan tadi, afdolnya takdim atau takhir.
Satu memang tergantung waktu, tapi kalau saya lebih memilih takdim barangkali nanti di tempat kita sudah kemalaman atau barangkali di tempat ada sesuatu di jalan, kita yang penting kewajiban kita sudah kita laksanakan terlebih dahulu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu karena waktunya hampir isya. Bismillah jenengan kula. Nanti masih satu hal lagi tentang adab-adab qiyamulail. Semoga kita baca lebih nanti tenang lagi di pertemuan yang akan datang. Jadi malam hari tambahan selain untuk istirahat boleh digunakan maslahah umum tadi litolabul ilmi. Hari ini jenengan malam hari ini sudah menggunakan malam untuk tolabul ilmi selagi makro hukumnya tidur sebelum sholat isya. Makro hukumnya menghabiskan waktu malam begadang sampai larut malam. Dan ini kembalikan seperti semula karena nyuwun ngapunten kok akhir-akhir ini kok kita sudah banyak melihat pergeseran budaya, tidak lari pagi, nak maghrib malah lari. Ngopi ora ketika pagi-pagi baru sholat subuh mas, ngunjuk kopi, napa teh, napa muka, napa petak, ngopi nih, bengi. Saat ini banyak kan itu. Dulu goes, renang, malam. Sekarang goes, renang, bengi. Saat ini pokoknya kok rata-rata kok bengi. Kayak awan ini kok bar subuh turu. Alasan. Monggo kita kembalikan ke semula seperti hadis atau sunnah Rasul. Makaten subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.